Hasil Liga Voli Korea Selatan atau V-League 2024/25, di mana Megawati Hangestri Chess mampu membawa Jung Koan yang Red Spark meraih kemenangan atas GS Caltex. Pertandingan antara Red Spark vs GS Caltex berlangsung di hari kedua putaran pertama V-League 2024/25 di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Red Spark selaku tuan rumah berhasil menyapu bersih kemenangan dengan cukup mudah atas GS Caltex dengan skor telak 3-0, 25-18, 25-22 dan 25-12. Megawati Hangestri selaku pevoli asal Indonesia mampu tampil gemilang dan on fire sejak set pertama berlangsung. Nampak skuad berjuluk Red Force itu telah menunjukkan perkembangan performa, terutama dalam hal defense yang makin improve. Alhasil tuan rumah pun mengamankan kemenangan 1-0 usai unggul 25-18 dari GS Caltex di set pertama. Penampilan ciamik juga disuguhkan oleh anak asuh Ko Hee Jin pada set kedua, di mana khususnya penampilan Park Eun Jin sangat menyita perhatian. Bagaimana tidak, Jin mampu menunjukkan kualitasnya dengan berkali-kali memblokir serangan dari pemain andalan GS Caltex yakni Giselle Silva. Bahkan berkat defense mode tembok China yang ditunjukkan oleh Park Eun Jin sampai membuat Giselle Silva frustrasi. Walau sempat nyaris tersusul, namun akhirnya Red Spark kembali unggul 2-0 usai menang dengan skor tipis 25-22 dari rivalnya tersebut. Berlanjut pada set ketiga, Red Spark semakin perkasa di mana para pemainnya mampu menunjukkan tajinya dengan sangat baik. Mulai dari Vanja Bukilik hingga Pyo Seung-ju mampu menunjukkan permainan berkelas, hingga membuat pelatih GS Caltex terlihat frustrasi. Megawati Hangestri DKK juga menunjukkan permainan cerdas, di mana mereka memanfaatkan momentum saat mengetahui hanya Giselle Silva yang menjadi tulang punggung tim lawan. Hingga akhirnya Red Spark yang tampil perkasa mampu menang dengan skor telak 3-0 usai unggul jauh 25-12 dari GS Caltex. Hasil ini membuat sang tuan rumah meraih kemenangan perdananya di putaran pertama Liga Voli Korea Selatan atau V-League 2024/25. Alhamdulillah, Sandy Walsh dan Saina Patinama dipastikan tak cedera, dipanggil untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan tak ada pemain yang cedera jelang lawatan ke markas Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Pria yang juga menjabat sebagai ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN mengatakan semua pemain siap tempur termasuk Sandy Walsh dan Saina Patinama yang diisukan mengalami cedera. Tidak ada pemain yang cedera. Saina Patinama tidak cedera, kami sudah konfirmasi itu. Sandy Walsh juga terkonfirmasi tidak cedera, kata Sumarji dalam keterangannya. Jordi Amat yang sempat absen karena cedera juga sudah pulih. Pesepak bola 32 tahun itu pun turun dari bangku cadangan saat sang klub JDT menang 3-0 atas Shanghai Shenhua di laga lanjutan AFC Champions League Elite 2024-2025 pada Selasa 1 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jordi Amat juga bisa bergabung dalam kurung bersama Timnas Indonesia. Dia sudah pulih dari cedera, jelas Sumarji. Selain 3 nama yang sudah disebutkan di atas, Timnas Indonesia juga sudah mendapatkan tambahan amunisi terbaru. 2 pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, kemungkinan besar sudah bisa berseragam Timnas Indonesia. Kehadiran 2 pemain ini diharapkan meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Ujung-ujungnya mereka diharapkan membantu Timnas Indonesia meraup 4 poin dalam lawatan ke kandang Bahrain dan Cina.
Sintayong ditargetkan PSSI bisa bawa 4 poin untuk timnas Indonesia di laga lawan Bahrain dan Cina. Sanggupkah Coach STY dan skuad